Nah dengan harga emas yang lagi mahal sekarang nih, kita taruhlah nih Gen Z atau milenial lagi nggak punya duit nih Pak buat investasi emas. Nah mending investasi apa nih Pak? Iya, selain itu Pak. Ternyata emasnya mahal gitu. Kalau yang punya mah dijual, yang nggak punya. 3 juta lumayan. Kalau nggak punya uang untuk investasi jangan investasi. Kenapa mesti dipaksain? Paling gampangnya nggak usah investasi. Iya nggak usah dipaksain. Kalau nggak punya pikirin aja apa Nabung. Bisa makan apa enggak? kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian bagaimana cara Kebutuhan ngopi. bagaimana cara memperbesar penghasilan untuk bisa investasi. Pikirkan cara memperbesar penghasilan buat investasinya dulu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Apa mau investasi Kesempatan kecil-kecil? selalu ada gitu. Kesempatan untuk berinvestasi selalu terbuka. Setiap saat ada gitu. Nggak usah sekarang, nanti suatu saat emas juga bakal naik Turun. lagi. Ya turun juga bisa. Turun juga bisa. Beli. Mungkin bisa nunggu turun aja dulu ya. Nggak usah nunggu turun, nunggu duitnya ada. Oh iya, intinya duitnya Iya, ada. duitnya ada. Berarti harus nabung. Nabung dulu Nabung dulu. buat investasi. Ngomong-ngomong nabung emas, itu aman gak sih Pak kalau nabung emas digital gitu? Maksudnya takutnya ada hacker tiba-tiba saldo nol gitu. Ya risiko tetap aja ada ya. Tapi lebih baik milih yang di bawah regulator resmi gitu. Yang di bawah sekarang emas digital di bawah regulator Bapepti kalau nggak salah. Oh iya. Emas fisik digital di Cukup bawah, aman ya? Ya di bawah Bapepti. Ya cukup aman karena sudah di sistemnya sudah di Verifikasi. ya diverifikasi oleh Bapepti. Oke, nah anak-anak muda nih harus sepanik apa nih Pak? Apa nggak usah panik dengan harga emas menyentuh 3 juta nih? Yang penting ada duitnya dulu ya Pak? Panik sih nggak perlu panik. Nggak perlu panik ya? Indonesia masih ada ya, masih berdiri. Ekonomi juga kayaknya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya Pak ya? Ya masih normal gitu, nggak ada ras gitu ya. Kalau ada ras nah itu baru panik. Masih aman gitu. Belum ada ras ya, paling parah sih kalau udah ras ya. Iya. Nah ini kalau kita baca di artikel nih, harga emas tembus 3 juta, pedagang masyarakat justru ramai membeli. Nah ini fenomena apa nih Pak? Berarti kenapa FOMO bukan berarti. ngejual ya malah beli Iya, ya? beli. FOMO berarti ikut. FOMO? Dan ketakutan juga kan. Oh. Takut harga naik terus kan. Mereka yang nggak mau melepas kesempatan mungkin. Ya kan berarti orang ini udah ada duitnya. Berarti Iya, nih udah kalau yang ada duit. duit nih beli nih, karena Iya. dia mikir beli sekarang nanti kan kata Bapak naik lagi nih kan. Iya. Ada proses naiknya. Jadi kita tahan sampai tembus 4 juta, 5 Timelinenya gitu, timelinenya jangan pendek-pendek gitu. Kalau pendek pasti jangka panjang ya. takut kehantam goyangan volatilitas Iya. gitu. Ditahan agak lama. Maka itu uangnya intens sih bilang, uangnya jangan uang panas, uang dingin. Apalagi ini masih awal tahun, ya kesempatan masih banyak kesempatan untuk menahan. ya bisa juga koreksi. Selalu ada dua arah dalam investasi itu, Nah, ya itu. naik atau turun. Nah kalau buat anak-anak muda yang memilih berhemat Pak, memilih berhemat demi beli emas, pas lagi mahal-mahalnya kayak gini nih, itu lebih worth it atau ya udah nikmatin aja hidup dulu gitu? Apa mikirin investasi emas buat 10 tahun ke depan? Ya tergantung visi masing-masing ya, dan juga keadaan dia seperti apa sekarang ini ya. Investasi nggak jelek ya, masih bagus untuk investasi juga. Justru didorong orang untuk berinvestasi, sedikit juga boleh, gitu. Tapi ya harus ada uangnya. Balik lagi. Kawal, balik lagi awal. Balik lagi harus ada uangnya ya. Oke Mas Taufik, ada yang mau Udah. kita baca komen ya. Komen bisa. Tidak ada yang namanya telat beli emas, semakin hari semakin naik. Nah, terus ada juga yang komen, lonjakan harga emas yang ekstrim, hati-hati sinyal kuat adanya krisis. Benar ini Pak? Ya salah satu kenapa harga emas naik karena ada itu gejolak Gejolak ekonomi, itu. pelambatan ekonomi lah, kondisi perang yang bisa menciptakan pelambatan ekonomi. Geopolitik. Tapi ini tanda-tanda akan terjadi krisis, kira-kira gimana Pak? Biar kita persiapan gitu kan. Ini tapi jangan panik ya. Iya. Ya kalau membesar, perangnya itu membesar pasti ada inilah. Kayak waktu perang Ukraina itu tiba-tiba harga komoditas naik ya, melonjak semua. Iya, Rusia, Ukraina. Tapi secara fundamental sih ekonomi Indonesia masih bagus, masih kuat gitu ya. Oke. Jadi mungkin masih bisa meredam apapun gejolak yang ada di sana di Masih aman luar tuh, gitu ya. Ya. Oke.
Nah, ada yang nanya lagi, kalau untuk perak Pak, harga perak seperti apa Pak? Perak itu secara tren itu mengikuti harga emas. Dia lebih murah malah, lebih murah. Lebih murah ya. Tapi terus Perak persentase kenaikannya lebih tinggi justru Oh. harga emas dibandingkan harga perak. Terbalik harga perak harga emas. Tapi itu minatnya tinggi apa masih kurang Pak? Ya Masyarakat karena kita itu. orang kan mikirnya emas pasti emas lebih tinggi lah dibanding perak. Tapi kalau misalnya emas susah didapat gitu, terus harganya mahal, bisa tuh investasi alternatifnya di perak. Cuma mungkin kan nggak ada toko perak ya, jarang. Toko perak? Iya, jarang. Ada sih beberapa di mall. Banyak toko But emas, doang dia. banyak toko emas gitu. Jadi mungkin dia mikirnya kesulitan untuk menjual kembali peraknya ini kemana nih jualnya. Ya mungkin Antam kan masih membuka diri kan, jadi mungkin di butik Antam gitu ya untuk jual beli perak. Gitu. Tapi bagus sih untuk alternatif investasi karena harganya lebih murah. Lebih murah ya, walaupun Dan dia pas trennya dijual. juga mengikuti Emas. harga emas, Oh. bayangannya dia. Perak membayangi emas. Iya. Tapi gue lebih suka perak sih ya. Lebih wah aja, walaupun harganya lebih murah sebenarnya. Bukan titanium. Tahu aja Pak. Mirip ya Pak, sama-sama nggak karat. Tahu kan saya. Jadi dengan kenaikan harga emas ini kita harus senang atau harus takut nih Pak? Ya yang punya pasti seneng lah. Tergantung. Yang punya seneng nih, punya nih. Nggak 2 punya gram. uang. Ya kalau sekarang sih masih normal-normal aja sih sebenarnya. Walaupun terlihatnya seolah-olah wah 3 juta nggak pernah nih sampai segini gitu kan. Iya. Cuma ya kayak Mas tadi dulu tahun berapa ya? 2008 tuh masih di 500 ribuan. Iya. 500 ribuan. Nyesel tahun itu Segituan. nggak beli. Oh, kayak udah punya uang aja. Terus tiba-tiba naik ke 1 juta, 2 juta. Orang nggak ini khawatir juga? Enggak juga kan? Enggak juga Enggak, sih. iya. Bagi yang punya emas ya seneng bener. Yang nggak punya emas tapi punya duit seneng juga beli. Ya. Yang nggak punya dua-duanya Iya, yang ya ya udah. udah. Ini kopi. Lebih baik healing. Iya. Oke, nah emas sampai 6 juta apa anak saya yang masih sampai harus mulai invest emas aja ya? Oh dia ngomong. Kasihan yang mau menikah katanya. Harga emas naik buat mahar, semangat para pejuang, background biru. Oke, Mas Taufik ada yang tanya? Udah. Oke, mungkin kita langsung closing statement ya. Mungkin Bapak bisa kasih satu tips nih Pak, buat para generasi cemas. Bukan generasi, nggak kan lagi cemas sekarang Iya, karena emas bener. naik ya kan. Gimana Generasi caranya? emasnya 2020. Iya, biar tetap punya aset meskipun dunia lagi nggak stabil dan harga-harga lagi meroket nih Pak. Biar punya asetnya ya kalau ada penghasilan itu sebisa mungkin disisihkan terlebih dahulu untuk investasi meskipun sedikit ya. Ya 20% 10% dan ini ditabung lah. Sampai tabungan itu bisa membeli suatu aset yang berarti bagi dia gitu. Entah itu properti, emas, saham, obligasi atau reksadana gitu. Jadi siapkan diri untuk menyisihkan sebagian kecil.